Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Widya Purnamawati dengan nomor 8101116. Yang berabsen 23. Kelas BKP. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Putri Damayanti dengan NIM 241101139 dengan nomor absen 3. Baik, di sini saya dan teman saya ingin membuat video gotong royong dari tradisi mekepung yang berasal dari Jembrana dengan mata kuliah konseling multibudaya yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Cons. Selamat menyaksikan. Tan, ini teman-temannya Tan, masa kamu diam aja? Boleh Bu, laporin Bu Desa tadi nih. Isi Bu. Ya, jadi gini Bu, saya mau cerita. Jadi teman saya di kelas, namanya Tantri. Itu kan kita kan lagi bersih-bersih nih Bu. Nah, entah kenapa saya nggak tahu, selama udah beberapa kali, bahkan pada saat dia mau piket mau tidak, itu dia sama sekali tidak membantu teman-teman kelas Bu untuk bersih-bersih. Ada aja alasannya Bu, kayak pura-pura sakit, terus juga lari ke kantin. Nah, saya sama teman-teman udah beberapa kali nih untuk masih tahu dia bahwa kan ini kerjaan bersama ya, jadi harus dikerjakan bersama. Masa yang lain sibuk terus dia diem aja Bu. Jadi bisa mohon jalan keluarnya nggak Bu? Mungkin Ibu bisa negur dia, mungkin Bu teman-teman kelas sudah capek Ibu. Berhubung kamu ngasih tahu ini, Ibu juga ada rencana sih minggu depan mau ngelaksanain lomba kebersihan kelas gitu. Itu tuh juga bisa buat teman kamu yang tadi tuh ya, teman kamu yang tadi yang susah dibilangin itu. Mungkin besok Ibu akan nyuruh kamu buat ngumpulin semua teman-teman kamu yang ada di kelas untuk ke ruangan Ibu. Nanti Ibu bakal kasih tahu dia dan teman kamu siapa tadi? Tadi itu ya, nanti itu saya akan kasih tahu. Nanti kamu bisa umumin dulu ke teman-teman kelas, terus besok saya akan kasih tahu. Ya. Kasih banyak Ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian satu tugas untuk semua angkatan yang di sekolah ini, yaitu ada acara kebersihan kelas, yang dimana kebersihan kelas ini akan memperebutkan juara piala bergilir dari tahun lalu, yaitu juara kelas paling bersih yang ada di sekolah ini. Jadi kalian semua harus mengikuti kegiatan ini tanpa terkecuali. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ibu harap kalian bisa melakukan itu dengan baik dan tidak ada yang bermalas-malasan satu orang pun. Mengerti? Oke, baik. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Permisi, Rani, ya. Ibu boleh minta tolong sama kamu untuk panggilkan teman kamu yang bernama Tantri itu agar bicara bersama Ibu ya. Oh iya, bentar ya Ibu. Permisi Ibu, ada manggil saya. Iya.
Baik ya, Nak Tantri. Jadi akhir-akhir ini saya mendapat laporan dari teman-teman kelas kamu bahwa kamu tidak pernah ikut di dalam kerja kelas dan juga piket-piket selama ini. Saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu melakukan itu dan apa alasan kamu tidak pernah ikut piket? Ibu, kan kalau piket itu tugas kebersihan ya. Saya sebagai siswa bukan tugasnya cuma belajar. Ya, kamu memang anak yang pintar dan cerdas, Tantri. Tapi ibu mau tanya sama kamu, tugas siswa membersihkan kelas itu untuk apa sebenarnya? Supaya kelasnya bersih. Ya, memang benar. Memang benar di sini sudah mempunyai pegawai untuk membersihkan sekolah, membersihkan kelas setiap harinya. Tetapi itu tanggung jawab kamu sebagai siswa yang menghuni kelas itu, dan kamu dan teman-teman kamu adalah orang yang harus dan wajib membersihkan kelas. Jadi, nah nanti kamu tahu tradisi mengepung itu apa? Tradisi mengepung itu pokoknya tradisi tarung kebo ya, Ibu. Yang dimana tradisi itu seorang joki yang mengarahkan kebonya supaya berjalan pada lintasan yang seharusnya dan tidak keluar dari lintasannya. Ya, itu memang benar. Nah, jadi ibu ingin memberikan contoh kamu dengan tradisi mengepung itu. Di tradisi mengepung itu memiliki seorang pemimpin atau seorang joki yang menjalankan kerbau-kerbaunya. Nah, jika pemimpin itu tidak benar untuk menjalankan kerbau-kerbau mereka, maka kerbau mereka dan penjoki itu akan oleng dan akan jatuh dan tidak lurus lagi. Jadi, jika kerbau dan penjoki itu benar untuk menjalankan kerbau-kerbau itu, maka kerbau dan penjoki itu akan terus lurus berjalan dan benar-benar mengikuti lintasan dan tidak akan terjadi oleng. Nah, jadi ibu ingin beritahu kamu itu ibu tunjuk untuk menjadi ketua dari teman-teman piket yang ada di kelas kamu sekarang. Ibu tidak ingin mendengar kamu bermalas-malasan lagi, tidur-tiduran, membaca buku, tidak ingin. Jadi ibu ingin kamu menjadi penjoki yang baik dengan kerbau-kerbaumu, dan kerbau-kerbaumu itu adalah teman-teman sekelasmu. Mengerti? Baik, bisa dimengerti. Jadi ibu tidak ingin mendengar keluhan dari teman-temanmu jika kamu kabur, jika kamu membaca buku, ataupun lain-lain. Ibu tidak ingin mendengarkan itu semua. Kamu harus menjadi pemimpin yang baik untuk teman-teman kelas kamu. Siapa tahu dengan kamu menjadi pemimpin yang baik, kelas kamu bisa mendapatkan juara dan memegang piala bergilir tahun lalu. Seperti itu. Baik, jika begitu Ibu, saya akan usahakan. Dan seperti itu. Ya, kamu bisa kembali ke kelas dan ingat, kamu seorang pemimpin sekarang. Oke? Terima kasih. Ya. Permisi Ibu, Anda manggil saya. Ya, baik ya, Nak Tantri. Jadi akhir-akhir ini saya mendapat laporan dari teman-teman kelas kamu bahwa kamu tidak pernah ikut di dalam kerja kelas dan juga piket-piket selama ini. Saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu melakukan itu dan apa alasan kamu tidak pernah ikut piket? Ibu, kan kalau piket itu tugas kebersihan ya. Saya sebagai siswa bukan tugasnya cuma belajar. Ya, kamu memang anak yang pintar dan cerdas, Tantri. Tapi ibu mau tanya sama kamu, tugas siswa membersihkan kelas itu untuk apa sebenarnya? Supaya kelasnya bersih. Ya, memang benar. Memang benar di sini sudah mempunyai pegawai untuk membersihkan sekolah, membersihkan kelas setiap harinya. Tetapi itu tanggung jawab kamu sebagai siswa yang menghuni kelas itu, dan kamu dan teman-teman kamu adalah orang yang harus dan wajib membersihkan kelas. Jadi kamu tahu permainan mengepung, tradisi mengepung?
Saya tahu Ibu, tradisi mengepung itu bukannya tradisi tarung kebo ya Ibu. Seperti seorang joki yang menjalankan kebonya, mengarahkan kebonya agar bisa melaju pada garis yang sebenarnya yang Oke. Aku Nanti dikat. Atau cut dulu. manggil saya. Ya. Jadi ibu mau bertanya sama kamu. Beberapa minggu yang lalu kan saya sudah memberikan kamu tugas untuk menjadi pemimpin ataupun ketua dari piket yang dilaksanakan oleh teman-teman kelas kamu. Nah, saya mau tanya sama kamu, apa sih yang kamu rasakan setelah saya menunjuk kamu sebagai pemimpin dan apa dampak yang kamu rasakan di dalam diri kamu? menurut saya ternyata saya lebih bisa bersemangat lagi Bu, karena sebelumnya karena saya tidak dekat dengan kawan-kawan saya, jadi saya juga merasa sendiri di kelas itu. Ternyata setelah saya mencoba untuk bergaul melalui piket kelas itu, saya bisa dimengerti apa itu gotong royong, karena bisa membantu satu sama lain dan itu meringankan beban satu sama lain juga. Dan itu juga membuat saya lebih dekat dengan teman-teman saya Ibu. Ya, memang itu yang ibu rencanakan sebenarnya untuk kamu. Kamu ingin lebih dekat dengan teman kamu, lebih bergaul dengan teman kamu, dan itu yang kamu ceritakan semua itu adalah hal-hal yang positif yang ingin ibu berikan kepada kamu. Jadi, kenapa ibu meminta kamu jadi pemimpin ataupun ketua, itu sebenarnya yang ibu inginkan. Jadi, ibu senang kamu bisa seperti itu dan kamu sudah bisa berubah, dan ibu sangat bangga padamu. Terima kasih ya sudah menuruti permintaan ibu. Terima kasih juga Ibu karena sudah menyadarkan saya kalau perbuatan saya sebelumnya adalah itu salah dan tidak layak untuk ditiru. Terima kasih. Ya. Beberapa istilah penting dalam tradisi mekepung yang digunakan sebagai pendekatan. Yang pertama ada joki atau pengendali kerbau. Filosofinya ini adalah peran sebagai seorang pemimpin dalam sebuah tim ataupun sebuah kelompok. Yang kedua ada jukut atau jalur pacuan. Jalur pacuan yang harus dilalui bersama. Dalam konteksnya diibaratkan sebagai jalur gotong royong. Yang ketiga ada spek terpalit atau kerbau keluar jalur. Gagal bekerja sama atau ada yang tidak mengikuti irama. Jadi filosofinya ini adalah ketika kita tidak bisa bekerja sama dengan anggota kelompok kita, maka semuanya akan berantakan dan akan keluar jalur. Yang terakhir ada gegeran atau kemenangan dengan kompak. Tim yang menang karena kerja sama tim, bukan karena kecepatan individual. Jadi filosofinya ini adalah ketika kita sebagai joki atau pemimpin yang bisa mengarahkan anggotanya, maka kita akan mendapatkan kemenangan dengan kompak dan akan selalu mendapatkan kemenangan yang kita inginkan dengan kelompok kita. Persiapan awal dan pemilihan kerbau. Yang pertama, joki memilih kerbau, memilih sepasang kerbau jantan yang sehat, kuat, dan seimbang secara fisik. Kerbau dipilih berdasarkan postur tubuh, daya tahan, dan kemampuan berlari. Lalu pelatihan kerbau. Selanjutnya, perakitan cikar dan persiapan teknis. Pembuatan cikar atau gerobak disusun dari kayu pilihan agar ringan dan seimbang. Diperhatikan juga posisi duduk joki dan kestabilan roda agar tidak terguling saat kecepatan tinggi. Lalu menghias kerbau dan cikar. Kerbau dihias dengan hiasan tradisional Bali seperti ikat kepala, gelang kaki, dan kain warna-warni. Selanjutnya adalah upacara pembukaan dan doa adat. Persembahyangan dan ritual adat dilaksanakan upacara untuk memohon keselamatan dan kelancaran pada saat perlombaan. Persembahan ditunjukkan kepada Sang Hyang Widiwasa sebagai bentuk rasa syukur. Lalu selanjutnya sambutan dan seremonial, disambut oleh tokoh adat, panitia, atau pejabat setempat sebagai tanda dimulainya acara. Pelaksanaan mekepung. Pelaksanaan
balapan dilakukan di arena sawah atau tanah dengan panjang 500 sampai 1000 meter. Setiap pasang kerbau ditunggangi joki bertanding 1 lawan 1. Penilaian mengepung dinilai dari kecepatan, kekompakan, teknik joki dalam pengendalian kerbau, dan kemampuan kerbau mengejar atau mempertahankan jarak.